kalau kita juga bisa melihat datanya dalam bentuk tabel, cuman ada 835 baris di sini sehingga terlalu banyak. Maka kita bisa tuliskan dengan kata kunci head. Nah, ini adalah tabelnya kurang lebih bentuknya. Jadi ini ada urutan 1 sampai ke 6 dari 300 dari 800 data. Misalnya datanya berarti yang nomor 2 misalnya ya. Season N tahun 1980, nama timnya Bolton Boston Celtics. Masuk playoff-nya 1, artinya dia bisa berhasil masuk playoff. Jumlah kemenangan 61, poin skornya 9.303, lawannya dia kemasukan 8.664, field goalnya 3.617, percobaannya 7.387 dan seterusnya itu ya. Offensive rebound 120. Nah, ini datanya seperti itu. Kemudian turnovernya sekian, dia berhasil melakukan steal. Jadi luar biasa memang di sana dilakukan pencatatan yang sangat rinci untuk setiap pertandingan. Dari sana kita bisa melakukan prediksi tim mana yang sebenarnya akan bisa berhasil masuk ke dalam playoff seperti itu. Oke, sekarang kita ingin coba lihat sebenarnya untuk orang bisa masuk playoff, tim bisa masuk playoff dan melakukan sampai final itu harus berapa kemenangan. Misalnya kalau ini bisa masuk playoff 61. Tapi ini bisa masuk playoff cukup 50. Ini 30 kemenangannya cukup banyak 37 tapi tidak berhasil masuk playoff. Kita bisa menggunakan fungsinya adalah table ya. Table. Jadi kita membuat tabel antara dua variabel. Nama kita menggunakan NBA. Variabel apa yang kita gunakan? Win. Satu lagi adalah NBA playoffs. Seperti itu ya. Maka seperti ini. Kita bisa lihat yang kemenangannya 13, 2 tidak masuk playoff, yang 2 tidak masuk playoff, 0 yang masuk playoff. Cuma kita lihat di sini yang kemenangan yang 41 itu 11 tidak masuk playoff, tapi 26 masuk playoff. Ini yang 50-50 dari tim yang kemenangannya 39 kali menang, maka biasanya data historis menunjukkan 10 tim menunjukkan ketika dia menang 39 kali, dia tidak masuk playoff, tapi juga 10 tim ketika dia menang 39 kali bisa masuk playoff. Jadi kalau kita ditanya, tim mana sih kira-kira yang masuk playoff? Oh, minimal mungkin dia setidaknya harus menang 30 kali gitu ya. Karena bisa ada sejarahnya bahwa tim yang menang 30 kali dia masih masuk playoff meskipun itu hanya satu tim ya, kejadian sangat jarang. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat sebuah variabel baru, misalnya kan ini adalah memberi masukan dan kemasukan ya. Selisihnya berapa? Apakah mungkin suatu tim bisa masuk playoff itu karena dia banyak memasukkan angka dan sedikit kemasukan? Maka kita coba buat variabel baru. Namanya adalah NBA PTS diff ya. Kita gunakan difference ya, point difference. Dari mana nih rumusnya? Sama dengan NBA points dikurang NBA seperti ini. Kita buat variabel baru kan, sebelumnya di sini variabel cuman sampai tidak ada ya, dia hanya ada variabel point dan opponent point, tapi difference kita bisa hitung. Simpel sekali caranya, cukup buat namakan variabel baru, kemudian kita selisihkan variabel yang kita ingin itu sebagai yang kita hitung. Oke, sudah. Ini poinnya. Kemudian sekarang kita coba lihat apakah ada kaitan tidak antara selisih dari poin dengan kemenangan. Jadi apakah semakin besar selisih, maka akan besar kemungkinannya suatu tim menang. Maka kita bisa menggambarnya dalam fungsi bernama plot. Oke, plotnya itu antara apa nih? Antara dua variabel, yaitu sumbu x kita bisa kita katakan NBA
PTSDiff NBA win. Oke, sekarang kita lihat. Oke, gambarnya ada di sini. Ya. Ya, oke, seperti ini. Berarti kurang lebih kita bisa melihat antara points difference dan NBA wins itu ada semacam hubungan ya. Semakin tinggi points difference, semakin tinggi kemenangan. Jadi semakin besar selisih antara pemasukan dan kemasukan, maka kemungkinan jumlah menangnya itu juga semakin besar. Oke. Kemudian kita sekarang bisa langsung membuat model regresinya ya. Oke. Kita lihat dulu, kita ingat lagi data kita str NBA. Nah, sekarang tadi tidak ada ya. Tadi variable terakhir adalah turnover, tapi sekarang ada PTSDiff karena tadi kita membuat variable baru di sini. Ini ya. Kita membuat variable baru langsung. NBA dolar itu langsung seperti memasukkan variable baru bernama PTS points PTSDiff. Oke, sekarang kita membuat model. Kita namakan modelnya apa? Kita namakan modelnya adalah misalnya wins reg atau wins regression. Oke, tapi sebelum kita